Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Bagi Satu. Dirilis tahun 2016, disutradarai oleh Sabir Khan, dan diproduksi oleh Sajid Nadia Dewala di bawah naungan Nadia Dewala Grandson Entertainment. Menceritakan seorang petarung jalanan bernama Roni yang diperankan oleh Tiger Shroff. Ia pergi ke suatu perguruan untuk memberikan surat wasiat ayahnya kepada guru di perguruan tersebut yang merupakan teman ayahnya. Roni tinggal di perguruan dan bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Sia yang diperankan oleh Shraddha Kapoor. Hari demi hari mereka berdua semakin dekat. Namun di pertengahan cerita, Roni berseteru dengan Raghav yang diperankan oleh Sudhar Babu, seorang anak dari guru perguruan tersebut. Dan Roni harus melawan para petarung asuhan Raghav dan sang mesin pembunuh bayaran untuk menyelamatkan seseorang. Bagaimana keseruannya? Mari kita sikat alur cerita filmnya. Selamat menonton. Cerita dimulai dipertemukannya dua remaja di sebuah kereta. Remaja tersebut bernama Sia yang berambisi menjadi seorang aktor, dan Roni merupakan petarung jalanan. Di sini juga kita diperkenalkan dengan ayahnya Sia bernama Kurana. Di peristirahatan, Roni keluar dari kereta untuk bersantai-santai. Lagi-lagi ia memandang wajah Sia yang begitu cantik jelita. Sia begitu tersipu malu. Lalu Sia menghampiri Roni meminta untuk berhenti tebar pesona di hadapannya, mengatakan kepada Roni cukup sampai di sini untuk berharap bisa mendapatkan cintanya. Namun Roni mengatakan sebegitu cepatnya, sedangkan ia baru saja memulai. Dan pertemuan pertama mereka diselimuti rintik-rintik hujan, begitu momentum yang sangat indah. Setelah kereta mulai jalan karena ayahnya tak ada di dalam, Sia meminta kepada Roni untuk mencari ayahnya keluar. Ternyata Kurana baru saja naik dari bawah kereta. Sia berteriak memberitahu Roni bahwa ayahnya sudah berada di dalam kereta. Namun sayang, kereta yang melaju cepat yang membuat Roni tak bisa mengejarnya. Mereka berpisah yang padahal baru saja memulai. Scene berpindah ke suatu perguruan bela diri. Kailas merupakan Grandmaster sekaligus pendiri perguruan tersebut. Orang-orang memanggilnya Guru Swami. Dan Raghav merupakan anak kandung Guru Swami. Di keesokan paginya, Roni datang ke suatu perguruan bela diri tersebut bertujuan untuk memberikan surat wasiat ayahnya kepada Guru Swami. Memasuki perguruan tersebut tak menghiraukan orang-orang yang sedang berlatih bela diri. Diketahui ayah Roni merupakan sahabat dekat Guru Swami. Setelah surat diberikan, ternyata isi surat tersebut adalah ayah Roni meminta Guru Swami untuk mendidik Roni. Diketahui Roni seorang petarung jalanan tak pernah memikirkan peraturan. Ia takut keahlian bela diri yang dimiliki Roni disalahgunakan. Dengan senang hati, Guru Swami menerima wasiat tersebut dan akan mendidik melatih Roni sepenuhnya. Guru Swami pun memancing keahlian yang Roni miliki. Roni disediakan kamar seadanya oleh Haris, dan di sini kita diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Subu yang memiliki keterbelakangan, yaitu bisu. Fridge चालू कर AC चालू Lomba perahu pun tiba. Tampak Raghav berbadan kekar berada paling depan sebagai kapten. Ia melihat gadis cantik tak lain tak bukan ialah Sia. Dengan semangat ia mendayung perahu tersebut hingga ia menjadi juara di perlombaan itu. Setelah perlombaan, Sia pulang. Di tengah jalan ia berpapasan lagi dengan Roni, dan hujan pun turun menandakan di setiap pertemuan mereka. Melihat Sia di tengah jalan hujan-hujanan, Roni pun menghampirinya. Tak pernah menyangka bisa bertemu lagi. Ternyata Sia berada di kota tersebut sedang berkunjung ke rumah neneknya. Mendengar hal itu, Roni sangat bahagia karena dengan begitu mereka bisa bertemu setiap hari. Melihat mercusuar, Roni mengajak Sia untuk naik ke atas mercusuar itu, melihat kota yang begitu indah dari atas sana. Namun Sia menolaknya karena hujan sudah reda. Sebelum berpisah, Roni mengatakan
Jika ada hubungan di antara mereka berdua, maka hujan akan turun di saat mereka bertemu lagi. Berpindah kepada Raghab yang sedang latihan untuk mengasah kemampuannya. Diketahui Raghab orang yang sangat terkuat dari murid-murid yang lainnya. Sedangkan Roni, Haris, dan Subuh bersantai-santai makan malam bersama. Kebetulan Kurana yang berada di sana ikut nimbrung bersama mereka. Mendengar Roni yang sedang membicarakan seorang gadis. Jika wanita itu wanita idaman Roni, Kurana menyuruh Roni untuk terus mengejarnya dan tunjukkan semua cinta kepada wanita tersebut. Jangan pedulikan seorang ayahnya, yang padahal wanita tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Sia. Namun Kurana belum mengetahuinya. Di pagi hari, di saat murid yang lainnya sudah terbangun, Roni masih tertidur nyenyak. Dibangunkan langsung oleh guru suami. Sebagai hukumannya, Roni disuruh menyediakan makanan, mengangkut persediaan makanan, mengepel lantai, dan mencuci pakaian. Berpindah kepada Sia di rumah neneknya yang melihat hujan turun. Ia yakin sebentar lagi Roni akan datang. Namun yang ternyata yang datang adalah Raghab beserta para pengawalnya. Sia pergi ke dapur untuk mengambil air teh. Maksud kedatangan Raghab menemui Kurana adalah bertujuan untuk meminang putrinya. Raghab sangat mencintai Sia, dan Raghab memiliki banyak bisnis di Bangkok. Awalnya Kurana menolak karena putrinya yang sebentar lagi akan bekerja di perfilman. Namun setelah melihat uang yang begitu banyak, Kurana menerima lamaran Raghab. Di saat hujan turun, Sia naik ke atas menara mercusuar, berharap Roni juga akan naik ke atas sana. Dan yang ternyata Roni datang lebih awal ke menara mercusuar tersebut. Sama-sama sedang menunggu, padahal mereka hanya berbelakangan. Setelah mendengar Sia marah-marah kesal karena Roni belum datang juga, Roni hanya tertawa lalu menghampirinya. Setelah hujan reda, mereka menghabiskan waktu bersama, mengelilingi alam yang begitu indah. Sampai malam tiba, Roni mengantarkan Sia. Sia merasakan hatinya sudah mulai jatuh cinta kepada Roni dan memberikan cincin pemberian ayahnya kepada Roni, meminta kepada Roni untuk tidak melepaskan cincin tersebut. Roni pulang dengan selompoyongan karena mabuk. Ia kecewa karena guru suami belum mengajarkan apa-apa kepadanya. Ia akan pergi ke Cina untuk belajar Shaolin karena Shaolin memiliki seni bela diri terbaik. Guru suami menjelaskan pada tahun 1542, Raja Biksu India pergi ke Cina untuk menyebarkan ajarannya. Dia mendirikan perguruan yang disebut Kuil Shaolin. Dia mengajarkan teknik 18 tangan biksu, dan itu semua bagian dari kalahari kami. Setelah guru suami mengeluarkan mabukan dari tubuh Roni, ia menasehati Roni bagaimana cara bertahan dan bagaimana cara menyerang. Untuk bisa survive, Roni harus bertahan dan menyerang, dan meminta kepada Roni jadilah diri sendiri sebagai pemberontak atau petarung jalanan. Namun itu semua harus ada sebabnya, dan Roni meminta guru suami untuk segera melatihnya. Namun serangan-serangan guru suami dapat ia tahan. Secara Roni tidak sadar ternyata guru suami sudah melatih Roni sejak hari pertama ia datang. Lalu guru suami pun melatih Roni kembali untuk mengasah keahliannya. Melihat itu, Raghab memuji keahlian bela diri Roni, dan Roni sangat berterima kasih kepada guru suami yang sudah ia anggap sebagai ayah. Di keesokan harinya, Sia dan Roni pulang berbelanja, membeli selendang hadiah untuk guru suami. Namun kebetulan di sana ada Kurana. Sia secara sembunyi-sembunyi pergi dari sana supaya tak diketahui dekat dengan Roni. Kurana mengajak Roni untuk minum kembali. Namun setelah Kurana melihat cincin yang ia berikan kepada Sia ada di tangan Roni, meminta kepada Roni untuk melepaskannya dan jangan pernah berharap bisa menikahi putrinya. Kurana menceritakan kepada Raghab tentang Roni.
Sia hanya akan menikah dengan dirinya jika perlu Raghab akan membunuh Roni. Omongan tersebut terdengar oleh ayahnya. Guru suami sangat tidak setuju meminta untuk bersaing secara sehat. Selama ia hidup, guru suami tak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Kembali ke meja makan, Raghab meminta maaf kepada ayahnya dan menyuapinya. Namun ini yang terjadi. Raghab meracuni untuk membunuh ayahnya sendiri supaya tak ada yang menghalangi untuk mendapatkan Sia dari tangan Roni. Lalu Raghab menyuruh anak buahnya untuk menculik Subu dari tangan Roni. Karena itu salah satu kelemahan Roni. Sedangkan Roni tak akan membiarkan siapapun menyakiti Subu. Ia dengan sekuat tenaga mengejar suruhan Raghab dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Ia terus mencari Subu dan ia melihat Subu yang akan dilemparkan. Dan ini yang terjadi. Roni berhasil menangkap Subu kembali. Dengan amarahnya ia menyerang mereka semua. Namun ketika Roni akan membunuhnya, Subu mencegahnya untuk tidak melakukan hal itu. Berlanjut, Roni yang sedang bersantai bersama Subu, ia diserang Raghab beserta anak buahnya. Dan perkelahian pun terjadi kembali. Dan Roni berlari mendekati pom bensin, menyirami mereka dengan air bensin. Raghab mengungkapkan pertarungan ini terjadi karena Roni berani mendekati Sia. Dan ia takkan pernah membiarkan Roni mendekati Sia. Namun Roni mengatakan Sia hanya mencintai dirinya. Ia berani mati untuknya. Begitu cepatnya Raghab menghentikan dirinya. Sedangkan Roni baru saja mulai. Beralih ke ritual pembakaran guru suami, Roni sangat sedih harus kehilangan gurunya yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Siapapun pelakunya, ia tak akan membiarkan murid-muridnya tertidur. Ia akan menggantikan posisi guru suami. Tak lama dari itu, segerombolan polisi datang untuk menangkap Roni karena telah membuat kekacauan di pom bensin. Ternyata polisi itu polisi bayaran Raghab. Yang lebih menyakitkan lagi, Kurana juga terlibat dalam rencana penangkapan Roni. Setelah berminggu-minggu, Roni dibebaskan kembali dan menceritakan bahwa ayah Sia telah merencanakan itu semua dengan Raghab demi memisahkan mereka berdua. Dengan rasa kecewa, Roni memilih untuk meninggalkan Sia, meminta kepada Sia untuk tidak lagi menunjukkan wajahnya. Di rumahnya, Sia sangat bersedih harus berpisah dengan Roni. Kenapa ayahnya tidak setuju dengan hubungan mereka, sedangkan Roni orang yang baik. Kurana yang mendengar pembicaraan mereka membenturkan kepalanya ke tembok, bertujuan memfitnah bahwa yang melakukan semua ini terhadap dirinya adalah Roni yang balas dendam. Dan juga memfitnah bahwa Roni melemparkan cincin yang telah Sia berikan tepat di wajah Kurana. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Sia sudah tak lagi percaya terhadap Roni. Dan Sia memutuskan untuk meninggalkan kota ini besok demi meraih mimpinya sebagai aktor. Sedangkan begitu pula Roni dengan Subu akan meninggalkan kota itu sementara waktu dengan membawa rasa kecewa. Dan cincin pemberian dari Sia masih ada di jemarinya, tak seperti yang dikatakan oleh Kurana kepada Sia. Beberapa bulan kemudian, kini Sia sudah menjadi seorang aktor, menjalani syuting didampingi ayahnya. Tak lama dari itu, Raghab dan anak buahnya datang dari Bangkok untuk menagih janji Kurana. Raghab menculik Sia untuk dibawa ke Bangkok. Karena kedutaan tak bisa membantunya dengan cepat, membutuhkan waktu yang lama untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Thailand. Dan rasa Kurana masih mempunyai satu orang yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan Sia. Beralih di perguruan, kini Roni menjadi Grandmaster setelah kematian guru suami. Ia mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit. Setelah di rumah sakit, dokter mengatakan
bahwa hasil pengujian subuh bisa lagi kembali berbicara. Yang harus Roni siapkan sekarang adalah biaya administrasinya. Merenung harus kemana mencari uang untuk pengobatan subuh yang bisu. Tak lama dari itu produser film Sia mendatangi Roni bahwa aktornya diculik. Meminta kepada Roni untuk menyelamatkannya. Ia siap membayar berapapun. Setelah melihat foto target yang ternyata Sia, Roni tak mau melakukannya karena masih ada perasaan kecewa. Roni sangat gelisah. Di sisi lain ia tak mau bertemu lagi dengan masa lalu pahitnya. Sedangkan di sisi lain ia butuh uang untuk pengobatan subuh. Dan pada akhirnya Roni memutuskan menerima pekerjaan itu. Tapi bukan karena masih cinta kepada Sia, melainkan karena butuh uang untuk pengobatan subuh. Dan Roni pun mencari tahu mengenai Raghab dan bisnis yang dijalankannya. Singkat cerita, ia telah sampai di Bangkok. Sedangkan Sia disekap di kamar oleh Raghab. Raghab berjanji tak akan menyentuh Sia hingga pernikahan tiba. Namun Sia mengatakan menikah dengannya adalah suatu yang mustahil, tak akan pernah terjadi karena Sia tak mencintai Raghab. Mendengar itu Raghab mengatakan, "Ini kotaku, jangan pernah berpikir ada seseorang datang menyelamatkan Sia." Scene berpindah kepada seorang supir taksi yang tunanetra bernama Harry dan adik iparnya bernama Suki. Roni mendatangi sopir taksi tersebut memesan untuk mengantarkan ke suatu tempat. Tak menjadi halangan meskipun buta, ia sudah mempunyai SIM mengemudi. Ia berusaha keras untuk mengumpulkan uang untuk pulang lagi ke India karena sudah 2 tahun ia tak pernah menjumpai keluarganya. Sesampainya di tempat tujuan yang merupakan klub pertarungan bebas milik anak buah Raghab bernama Kim Lee, Roni meminta Harry dan Suki untuk ikut masuk ke dalam dan ia akan membayar beberapa kali lipat. Di sana sedang berlangsung pertandingan antara Lon sebagai juara bertahan dan sekaligus petarung andalan Kim Lee. Setelah pertarungan dimenangkan oleh Lon, Roni maju ke depan menantang Lon untuk bertanding. Hanya dengan satu gerakan Lon tumbang di hadapannya. Tentu yang membuat Kim Lee marah karena andalannya tumbang. Di peristirahatan mereka bertiga merayakan kemenangan. Sedangkan Roni yang melihat cincin teringat dengan waktu yang telah ia habiskan bersama Sia. Tak lama dari itu sekelompok Kim Lee menyerang peristirahatan mereka. Mereka bertiga berlari sekencang mungkin menghindari pengejaran Kim Lee dan anak buahnya. Namun sayang, Harry dan Suki tertangkap oleh Kim Lee. Tak lama itu Roni datang untuk menyelamatkannya. Menanyakan keberadaan Biju kepada Kim Lee dan Roni berhasil menemukan Biju. Mengancam istrinya Biju untuk memberitahukan keberadaan Sia. Namun Biju mengatakan bahwa Raghab bukan penjahat kelas teri. Sulit untuk menembus markasnya. Pintu masuk dijaga oleh penjaga bersenjata. Anak buah Raghab menjaga di setiap lantai yang berjumlah 10 lantai yang merupakan para petarung hebat. Dan untuk menembus Raghab harus berhadapan dengan Yong, sang mesin pembunuh atau pembunuh bayaran dari Cina. Sedangkan di markas, Raghab memakaikan kalung di saat Sia tertidur. Namun ini yang terjadi. Sia terjatuh pingsan dan Biju mendapatkan telepon dari Raghab bahwa Sia dilarikan ke rumah sakit. Mendengar itu Roni menanyakan di mana Sia dirawat. Namun Biju tak mengetahui persis di mana Sia dirawat. Dan ini yang terjadi. Roni datang ke rumah sakit menyamar menggunakan baju dokter curian. Sedangkan Kim Lee disekap di bagasi taksi Harry supaya tak membocorkan rahasianya. Yong yang mondar-mandir mencoba menghubungi adiknya yaitu Kim Lee, namun tak ada jawaban juga.
Untuk tidak mengenali wajahnya, ia memakai masker lalu memasuki Xia dirawat. Sedangkan Kim Lee berhasil mengangkat telepon Yong dan mengatakan bahwa dirinya disekap dan Roni datang ke rumah sakit. Mereka pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Di saat suster akan menghubungi keamanan, Xia menghajar dari belakang. Dan mereka keluar menyamar menggunakan seragam dokter. Namun sayang di saat berpapasan dengan Raghab dan anak buahnya, Raghab mencurigai dan mengenali wajah mereka, meminta mereka berdua untuk membuka maskernya. Raghab mengancam bahwa mereka tak bisa keluar karena sudah dikepung. Namun Roni tak mau kalah. Ia menjadikan Xia sebagai tameng untuk keluar. Okay. Now don't move. Go. Di saat di pintu keluar, Yong baru saja mengetahui wajah Roni. Ia pun mengejarnya. Yong sangat sedih karena melihat adiknya mati tertembak tepat di depan matanya. Di malam harinya, Suki telah mempersiapkan semuanya. Perahu untuk Roni dan Xia pergi ke Krabi, bertemu dengan orang India yang akan menyiapkan paspor kepulangan Roni dan Xia ke India. Di saat akan kepergian mereka berdua, Suki sangat bersedih karena ia juga ingin pulang ke India. Namun ia harus banting tulang dulu, mengumpulkan uang untuk bisa pulang dan menjumpai keluarganya. Melihat Suki yang bersedih, Xia memberikan kalung pemberian Raghab kepada Suki. Harganya sangat mahal. Semua mimpi Suki pulang ke India akan menjadi kenyataan. Suki sangat bahagia dan berterima kasih kepada Xia. Rasa canggung yang masih ada, Roni dan Xia di perahu duduk berjauhan. Mereka berdua masing-masing terus mengingat masa-masa kelam mereka berdua. Sesampainya di peristirahatan di Krabi, mereka berdua sama-sama masih canggung. Xia berterima kasih atas sebelumnya karena Roni telah menyelamatkannya. Namun Xia mengatakan bahwa dirinya tak berharap Roni datang menyelamatkan. Bahkan Roni juga sama sekali tak berharap banyak hal yang ia lakukan karena dibayar. Mendengar itu, Xia sangat kecewa meminta Roni untuk pergi. Ia bisa menyelamatkan diri sendiri. Namun lagi-lagi hujan turun. Di saat Roni memakaikan bajunya, Xia melihat jelas bahwa cincin pemberiannya masih menempel kuat di jemari Roni. Ia tahu sekarang bahwa yang dikatakan ayahnya adalah bohong. Dan Roni begitu setia mencintainya. Pada akhirnya mereka berdua saling menjelaskan kebenarannya dan baikan kembali. Di saat mereka berjalan santai berduaan, Raghab dan anak buahnya menyerang Roni. Yong dan Biju karena punya dendam kepada Roni, mereka menghajarnya. Namun di saat Yong akan membunuh Roni, Biju mencegahnya, mengambil pistol di sakunya, dan ini yang terjadi. Xia sangat bersedih melihat Roni ditembak tepat di depan matanya, dan Raghab berhasil menculik Xia kembali. Raghab mengatakan sekarang tak ada lagi yang bisa menyelamatkan Xia. Roni sudah ada di alam lain. Melihat hujan turun, Xia yakin Roni pasti akan menemuinya. Dan mengatakan kepada Raghab dia ada di sini. Dan benar saja Roni masih hidup, berdiri di depan gedung akan menyerang markas Raghab untuk menyelamatkan Xia. Lantai demi lantai, Roni berhasil menghajar para anak buah Raghab untuk menembus pertahanan. Namun ketika di lantai 6, anak buah Raghab berhasil mengaktifkan alarmnya. Yang tentu para anak buah Raghab semuanya bersiap menyambut Roni. Di ruangan, Raghab melihat Roni masih hidup. Ia curiga terhadap Biju. Biju mengatakan karena yang Roni lakukan itu benar. Roni tak membunuh istrinya, dan Biju menembak dengan pistol kosong. Setelah itu Biju tewas dibunuh. Memasuki lantai ketujuh, Roni harus berhadapan dengan para petarung.
tangan kanan Yong yang berbadan tinggi kekar mencari Roni. Roni bersembunyi di balik dinding, namun ia tak sengaja menjatuhkan gelas dan pertarungan pun dimulai kembali. Sedangkan Xia kabur, dan tinggal giliran Yong sang mesin pembunuh dari Cina menghajar Roni. Karena dulu Xia telah dilatih oleh Roni, ia dengan gampang melawan anak buah Raghab. Dan sekarang saatnya Roni melawan mesin pembunuh untuk menembus pertahanan Raghab. शायद आगे ज्यादा टिकता नहीं। Setelah itu saatnya pertarungan final. Roni harus melawan Raghab sang murid terbaik perguruan sekaligus anaknya guru suami. Awal pertarungan Roni tak bisa apa-apa mengingat Raghab orang yang terkuat dari yang terkuat. Namun ketika Roni mengetahui bahwa Raghab lah yang membunuh ayahnya sendiri atau guru suami, Roni bangkit kembali, mengeluarkan jurus yang telah diajarkan guru suami yang membuat Raghab terdiam kaku. Pada akhirnya Raghab tumbang di tangan Roni. Di akhir film Roni dan Xia kembali ke perguruan, dan Roni resmi akan melanjutkan perjuangan guru suami dalam membangun perguruan yang hebat.